Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dayang Berliana SPMSI selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Ibu Dr. Fitriani SPMEP selaku dosen pembimbing 2, yang terhormat Ibu Marlinda Apriani SPMP selaku dosen pembahas. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Kopi di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Sebelumnya, perkenalkan, saya F. Yuliani, NPM 187540116 dari Program Studi Agribisnis Pangan. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Langsung saja pada bagian pendahuluan yaitu latar belakang. Kopi menjadi salah satu komoditas unggulan subsektor perkebunan yang memegang peranan cukup penting bagi perekonomian Indonesia. Kopi memiliki potensi pada peluang pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Sentra produksi kopi di Provinsi Lampung berada di Kabupaten Lampung Barat. Salah satu sentra produksi kopi di Kabupaten Lampung Barat adalah Kecamatan Sumberjaya. Tingginya peningkatan produksi kopi di Lampung Barat berbanding terbalik dengan jumlah produksi kopi di Kecamatan Sumberjaya yang mengalami penurunan. Produksi kopi di Kecamatan Sumberjaya mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Produksi kopi pada tahun 2017 sebesar 2.155,80 ton dan menurun pada tahun 2018 menjadi 1.487,10 ton, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019. Rendahnya produksi kopi di Kecamatan Sumberjaya diantaranya disebabkan usaha tani kopi didominasi perkebunan rakyat yang umumnya belum menerapkan teknis budidaya sesuai anjuran serta memanfaatkan lahan yang tidak memperhatikan aspek konservasi. Namun, menurut Prasmatiwi tahun 2011, sebagian petani kopi di Kabupaten Lampung Barat telah melakukan usaha tani kopi konservasi agar lahan tetap dapat memberikan hasil. Pengelolaan kebun dan teknis konservasi yang diterapkan akan mempengaruhi produksi kopi. Peningkatan produksi serta pendapatan kopi selain akan meningkatkan perekonomian wilayah juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produktivitas kopi yang tinggi bukan satu-satunya indikator dalam memperoleh pendapatan yang tinggi yang akan menjamin kesejahteraan rumah tangga petani. Namun, tingkat harga yang diperoleh petani pada waktu jual hasil panen juga dapat mempengaruhi pendapatan rumah tangga petani, menurut Listiani et al. Tahun 2017. Tingkat pendapatan menjadi salah satu indikator tercapainya kesejahteraan suatu rumah tangga petani, tak terkecuali rumah tangga petani kopi. Pendapatan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan. Besarnya pendapatan yang diperoleh dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan rumah tangga petani kopi. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani kopi di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama menganalisis produksi, biaya, dan pendapatan usaha tani kopi di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Yang kedua, menganalisis struktur pendapatan rumah tangga petani kopi di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Dan yang ketiga adalah menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga petani kopi di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Dapat dilihat pada gambar bahwa dalam usaha tani kopi akan membutuhkan input produksi dan akan menghasilkan produksi, di mana input membutuhkan biaya serta produksi akan memperoleh penerimaan. Oleh karena itu, selisih antara penerimaan dan total biaya akan menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh akan menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani kopi. Kesejahteraan rumah tangga petani kopi diukur menggunakan dua indikator, yaitu yang pertama, kriteria kesejahteraan menurut Sajogjo tahun 1977, dan yang kedua adalah menggunakan ketimpangan distribusi pendapatan atau rasio Gini. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka meliputi konsep usaha tani, penerimaan dan pengeluaran usaha tani. Yang kedua, teori pendapatan, pendapatan usaha tani, dan pendapatan rumah tangga petani. Dan yang ketiga adalah tingkat kesejahteraan rumah tangga petani. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang pertama, Citra Kurnia Putri dan Trisna Insanur tahun 2016, indikator ekonomi menunjukkan adanya rumah tangga petani yang termasuk kategori miskin atau tidak sejahtera. Indikator BPS Susenas 2016 menunjukkan seluruh rumah tangga petani termasuk tingkat sejahtera tinggi. Mailani Florensi Hutasoid, Frebiarti Eri Prasmatiwi, dan Ani Suryani tahun 2019, indikator pangsa pengeluaran Sajogjo dalam
masuk dalam kategori cukup dan indikator Badan Pusat Statistik tahun 2015 masuk dalam kategori sejahtera tinggi. Rafika Tania Sudarma Wijaya dan Ani Suryani tahun 2019, rata-rata pendapatan rumah tangga petani kopi di Desa Gunung Terang, Kabupaten Lampung Barat tergolong tinggi. Kesejahteraan petani kopi berdasarkan kriteria Sajogjo 1997 dan BPS tahun 2007 sudah masuk kategori sejahtera. Putri Lepia Canita, Dwi Haryono, dan Eka Kashmir tahun 2017. Yang pertama, distribusi pendapatan rumah tangga petani pisang tidak merata. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Gini rasio sebesar 0,53. Tingkat kesejahteraan petani menurut Sajogjo masuk ke dalam golongan cukup sebesar 72,73% dan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2014 masuk ke kategori sejahtera sebesar 90,90%. Yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, di Desa Sindang Pagar, dan Desa Waipetai. Pemilihan lokasi ditentukan secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan wilayah pengembangan perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat dan memiliki produksi serta luas lahan yang beragam, yaitu tinggi dan rendah, sehingga dapat mewakili seluruh desa yang ada di Kecamatan Sumberjaya. Penelitian ini berlangsung dari bulan Agustus hingga Desember tahun 2021. Bahan dan alat dalam penelitian ini yaitu yang pertama kuesioner petani responden dan data hasil observasi lapang. Kemudian peralatan yang digunakan yaitu ATK, pena dan buku, dan kedua adalah software pengolah data Microsoft Excel. Kemudian yang selanjutnya adalah populasi dan sampling. Pada penelitian ini, populasi sasaran adalah petani kopi yang mengikuti program khusus konservasi lahan yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Sindang Pagar dan Desa Waipetai. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 10%. Maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah petani sampel sebanyak 46 responden. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan proporsional random sampling. Teknik ini digunakan karena populasi mempunyai anggota yang tidak homogen. Dalam hal ini, berbeda dengan jumlah dari masing-masing kelompok tani, menurut Sugiono tahun 2012. Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat dilihat bahwa jumlah petani responden di Desa Sindang Pagar sebanyak 26 responden dan di Desa Waipetai sebanyak 20 responden. Kemudian, ada metode analisis data. Ada 3 metode analisis data yang digunakan. Yang pertama, analisis pendapatan usaha tani kopi, yaitu dengan menghitung selisih total antara penerimaan usaha tani kopi dengan total biaya usaha tani kopi. Yang kedua adalah analisis pendapatan rumah tangga petani kopi, yaitu dengan menghitung total pendapatan usaha tani dan total pendapatan non-usaha tani. Yang ketiga, analisis kesejahteraan rumah tangga petani kopi. Untuk indikator yang pertama, yaitu analisis kesejahteraan rumah tangga petani dengan pendekatan Sajogjo tahun 1997, yang diperoleh dari total pengeluaran pangan dan non-pangan dalam setahun dibagi dengan jumlah tanggungan rumah tangga yang dikonversikan ke dalam ukuran setara beras dalam satuan kilogram untuk melihat tingkat kemiskinannya. Kemudian, indikator yang kedua yaitu ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan rumus Gini rasio. Penilaian tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan menurut OSIMA tahun 2018 yang pertama, indeks Gini kurang dari 0,3 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang rendah. Indeks Gini antara 0,3 sampai 0,5 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan sedang, dan indeks Gini lebih besar dari 0,5 menunjukkan distribusi pendapatan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Gambaran umum wilayah Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 50 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah seluas 2064,4 km persegi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013, pada akhir tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 15 wilayah kecamatan. Kecamatan Sumberjaya merupakan salah satu kecamatan tertua dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Jumlah desa di Kecamatan Sumberjaya sebanyak 6 desa. Batas-batas wilayah Kecamatan Sumberjaya adalah sebagai berikut. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Waitenong. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Banjit. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kebun Tebu. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik responden. Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden.
Karakteristik responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin responden. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa responden laki-laki sebanyak 42 orang dengan persentase 91% dan responden perempuan sebanyak 4 orang dengan persentase 9%. Sebagian besar responden yang ada adalah berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua berdasarkan umur responden. Berdasarkan karakteristik umur responden, dapat dilihat bahwa responden yang berumur antara 20 hingga 34 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 30,44%. Responden yang berumur antara 35 hingga 49 tahun sebanyak 19 orang dengan persentase 41,30%. Responden yang berumur antara 50 hingga 64 tahun sebanyak 11 orang dengan persentase 23,91%. Responden yang berumur antara 65 hingga 79 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 4,35%. Yang ketiga, berdasarkan tingkat pendidikan. Latar belakang pendidikan responden yaitu dari SD hingga SMA atau SMK. Responden yang berpendidikan SD sebanyak 25 orang dengan persentase 54,35%. Responden yang berpendidikan SMP sebanyak 13 orang dengan persentase 28,26%. Responden yang berpendidikan SMA atau SMK sebanyak 8 orang dengan persentase 17,39%. Jika dilihat dari pendidikan responden, maka tingkat terbanyak berada pada tingkat pendidikan SD. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden tergolong masih rendah. Kemudian adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis produksi, biaya, dan pendapatan usaha tani kopi. Analisis produksi dan pendapatan usaha tani kopi digunakan untuk memberikan gambaran mengenai keuntungan dari kegiatan usaha tani. Analisis pendapatan usaha tani meliputi analisis pendapatan atas biaya produksi. Biaya produksi merupakan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh petani kopi di Kecamatan Sumberjaya. Biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi. Pada penelitian ini, biaya tetap meliputi pajak lahan, kepemilikan bangunan, dan penyusutan alat-alat. Peralatan yang digunakan adalah lantai jemur atau terpal, sprayer, cangkul, koret, sabit, dan garu. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa biaya rata-rata total biaya tetap yang dikeluarkan petani dalam usaha tani kopi yaitu sebesar Rp1.585.866,99 per tahun. Biaya yang selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani yang besar kecilnya berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan. Biaya variabel meliputi biaya penggunaan pupuk, obat-obatan, dan biaya tenaga kerja. Dapat dilihat pada tabel bahwa rata-rata total biaya variabel selama proses usaha tani sebesar Rp9.489.993,41 dengan total biaya pupuk sebesar Rp4.900.365,22, biaya herbisida sebesar Rp388.478,26, biaya insektisida sebesar Rp150.217,39, biaya tenaga kerja penyiangan sebesar Rp322.826,09, biaya tenaga kerja pemangkasan kopi sebesar Rp439.130,43, biaya tenaga kerja pemupukan sebesar Rp107.738,10, biaya tenaga kerja pemberantasan HPT sebesar Rp188.043,48, biaya tenaga kerja pemetikan sebesar Rp2.126.086,96, biaya tenaga kerja pengangkutan sebesar Rp254.347,83, biaya tenaga kerja penjemuran sebesar biaya tenaga kerja penjemuran sebesar biaya tenaga kerja penjemuran sebesar Rp518.478,26, biaya tenaga kerja penggilingan sebesar Rp49.444,44, dan biaya tenaga kerja pensortiran sebesar Rp44.836,96. Kemudian biaya total. Biaya total usaha tani kopi meliputi seluruh biaya tetap dan biaya variabel. Rata-rata total biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani pada usaha tani kopi dapat dilihat bahwa biaya total usaha tani sebesar Rp11.775.860,40. Persentase terbesar yaitu pada biaya variabel sebesar 85,68% atau sebesar Rp9.489
Rp993,41, sedangkan persentase biaya tetap sebesar 14,32% atau sebesar Rp1.585.866,99. Pendapatan yang diterima dari usaha tani kopi merupakan hasil perhitungan dari selisih antara penerimaan dengan total biaya. Produksi rata-rata petani kopi responden di Kecamatan Sumberjaya sebesar 1.146 kilo per tahun dengan rata-rata luas lahan 1,53 hektar. Waktu panen produksi kopi berlangsung hanya sekali dalam setahun dengan 3 kali pemetikan. Penerimaan usaha tani kopi diperoleh dari jumlah produksi yang dihasilkan dikalikan dengan harga jual yang dinyatakan dalam rupiah. Harga jual kopi di Kecamatan Sumberjaya berkisar antara Rp17.000 hingga Rp23.000 dengan rata-rata sebesar Rp19.596 per kilo. Sehingga penerimaan rata-rata yang diperoleh petani adalah sebesar Rp22.492.608,70. Harga jual yang diperoleh petani ditentukan oleh kuantitas kopi yang diproduksi. Kualitas kopi yang baik yaitu kopi yang memiliki kadar air yang rendah. Semakin rendah kadar air pada kopi, maka semakin tinggi harga jual yang diperoleh petani kopi. Rata-rata kadar air kopi di Kecamatan Sumberjaya adalah sebesar 15,65%. Rata-rata pendapatan usaha tani berdasarkan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp12.123.151,09. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa petani kopi di Kecamatan Sumberjaya memperoleh nilai RC ratio sebesar 2,33. Artinya RC rasio lebih dari 1 yang berarti usaha tani layak untuk dilanjutkan atau diusahakan. Pembahasan yang kedua adalah untuk menjawab tujuan yang kedua, yaitu analisis struktur pendapatan rumah tangga petani. Sumber pendapatan rumah tangga berasal dari pendapatan usaha tani dari kegiatan budidaya, baik kopi maupun non-kopi atau on-farm, pendapatan pertanian di luar usaha tani atau off-farm, dan pendapatan petani di luar sektor pertanian atau non-farm. Sumber pendapatan utama petani yaitu berasal dari usaha tani kopi. Sumber pendapatan lain tambahan petani juga berasal dari usaha tani lainnya. Sumber pendapatan utama petani yaitu berasal dari usaha tani kopi. Sumber pendapatan lain tambahan petani juga berasal dari usaha tani lainnya atau on-farm. Sumber pendapatan petani yang berasal dari usaha tani selain kopi beragam, yaitu mulai dari produksi pete, durian, kemiri, lada, alpukat, tanaman hortikultura, tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dapat dilihat pada tabel bahwa sumber pendapatan petani di Kecamatan Sumberjaya banyak diperoleh dari tanaman pangan dengan persentase 48,87%, kemudian durian dengan persentase 26,04% dan peternakan dengan persentase 11%. Rata-rata pendapatan usaha tani selain kopi atau on-farm sebesar Rp7.522.071,26 per tahun. Pendapatan rumah tangga petani kopi juga berasal dari sektor di luar usaha tani atau off-farm. Pendapatan usaha tani off-farm berasal dari buruh tani dan jual beli produk pertanian. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari total seluruh responden petani kopi di Kecamatan Sumberjaya, terdapat 26 responden yang sumber pendapatannya berasal dari pendapatan off-farm, dengan 25 petani responden sebagai buruh tani dan 1 petani responden bekerja sebagai jual beli produk pertanian. Petani yang bekerja sebagai buruh tani, total rata-rata pendapatan off-farm sebesar Rp6.717.391,304, dengan rata-rata pendapatan berasal dari buruh tani sebesar Rp6.456.521,739 dengan persentase sebesar 96,12% dan pendapatan yang berasal dari jual beli produk pertanian sebesar Rp260.869,57 dengan persentase sebesar 3,88%. Sumber pendapatan rumah tangga petani kopi tidak hanya berasal dari pendapatan on-farm dan non-farm saja, namun pendapatan rumah tangga petani kopi juga berasal dari luar sektor pertanian seperti aparat pekon, sopi, dan agen. Tabel menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga petani kopi dari kegiatan luar usaha tani atau non-farm sebesar Rp3.469.565 per tahun. Persentase pendapatan terbesar berasal dari sopir dengan persentase 82,71% dari total rata-rata pendapatan non-farm. Rata-rata pendapatan agen sebesar 15,04% dan rata-rata pendapatan yang berasal dari aparat pekon sebesar 2,26%. Rata-rata pendapatan rumah tangga petani kopi di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp29.832.178,86 per tahun. Setiap kegiatan memberikan kontribusi yang berbeda terhadap total pendapatan rumah tangga.
Sumber pendapatan rumah tangga dari usaha tani kopi memiliki kontribusi terbesar dengan persentase sebesar 40,44%. Sumber pendapatan yang memiliki kontribusi kedua terbesar yaitu usaha tani selain kopi dengan persentase sebesar 25,21%. Kemudian, sumber pendapatan yang ketiga yaitu pendapatan off-farm dengan persentase 22,52%, serta sumber pendapatan non-farm memberikan kontribusi dengan persentase sebesar 11,63%. Pembahasan yang ketiga adalah untuk menjawab tujuan yang ketiga yaitu analisis kesejahteraan rumah tangga petani. Analisis tingkat kesejahteraan rumah tangga petani dihitung dengan menggunakan dua indikator. Indikator yang pertama yaitu dengan mengukur tingkat kemiskinan menurut Sajogjo 1997 dan indikator yang kedua yaitu dengan menghitung distribusi pendapatan rumah tangga petani. Tingkat kesejahteraan rumah tangga menurut Sajogjo tahun 1997 diperoleh dengan cara menghitung pengeluaran per kapita per tahun yang disetarakan dengan harga beras per kilogram. Pengeluaran rumah tangga per kapita per tahun merupakan total pengeluaran baik pengeluaran pangan maupun non-pangan. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa total pengeluaran rumah tangga petani kopi di Kecamatan Sumberjaya sebesar Rp25.142.869,565 per tahun, yang terdiri dari pengeluaran untuk pangan sebesar Rp16.507.886,087 dengan persentase 65,656%, yang terdiri dari pengeluaran untuk pangan dengan persentase sebesar 65,656% dan pengeluaran untuk non-pangan sebesar 34,344%. Pengeluaran petani kopi untuk kebutuhan pangan lebih besar daripada pengeluaran non-pangan. Hal ini menunjukkan bahwa petani lebih mengutamakan untuk kebutuhan pangan daripada kebutuhan non-pangan. Kriteria kesejahteraan menurut Sajogjo digunakan untuk melihat tingkat kemiskinan rumah tangga petani kopi di Kecamatan Sumberjaya berdasarkan pengeluaran rumah tangga selama 1 tahun yang disetarakan harga beras. Harga beras pada saat dilakukan penelitian adalah Rp9.500 per kilogram. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa terdapat rumah tangga petani kopi di Kecamatan Sumberjaya yang tergolong cukup sebanyak 26 orang dengan persentase sebesar 56,52%. Rumah tangga petani kopi yang tergolong hidup layak sebanyak 16 orang dengan persentase sebesar 34,78%. Petani yang masih tergolong hidup layak ini memiliki keberagaman usaha dalam rumah tangganya. Kegiatan usaha yang dilakukan tidak hanya mengandalkan dari usaha tani kopi saja, namun ada komoditas lain yang diusahakan. Selain itu, ada juga petani yang memperoleh pendapatan dari luar usaha tani seperti buruh tani, jual beli ternak, sopir, dan lain-lain. Namun, masih terdapat rumah tangga petani yang belum sejahtera, yaitu rumah tangga petani yang tergolong nyaris miskin sebanyak 3 orang dengan persentase 6,522%, serta terdapat rumah tangga petani yang tergolong miskin sebanyak 1 orang dengan persentase 2,174%. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang rendah dan juga banyaknya jumlah tanggungan keluarga. Indikator yang kedua adalah ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga petani kopi. Distribusi pendapatan merupakan ukuran penyebaran pembagian pendapatan rumah tangga antara yang diperoleh rumah tangga petani. Distribusi pendapatan yang diperoleh petani kopi diukur berdasarkan nilai koefisien Gini atau Gini rasio. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai Gini rasio, distribusi pendapatan rumah tangga petani kopi di Kecamatan Sumberjaya menunjukkan nilai Gini rasio sebesar 0,32. Berdasarkan kriteria Gini rasio, maka nilai tersebut menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan sedang. Artinya, kemerataan pendapatan petani sudah cukup baik, walaupun ada beberapa petani yang memiliki pendapatan lebih besar atau berbeda dengan petani lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, produksi usaha tani kopi di Kecamatan Sumberjaya rata-rata 1.146 kg per tahun dengan rata-rata luas lahan 1,53 hektar dengan total biaya rata-rata Rp11.075.860,40 per tahun dan rata-rata pendapatan sebesar Rp12.123.151,09 per tahun. Struktur pendapatan rumah tangga petani kopi di Kecamatan Sumberjaya terdiri dari pendapatan usaha tani kopi, pendapatan usaha tani selain kopi, pendapatan dari sektor pertanian di luar usaha tani, dan pendapatan dari luar pertanian. Rata-rata pendapatan usaha tani kopi sebesar Rp12.123.151,09 per tahun.
Rata-rata pendapatan usaha tani selain kopi atau on-farm sebesar Rp7.522.71,26 per tahun. Rata-rata pendapatan dari sektor pertanian di luar usaha tani sebesar Rp6.717.391,30 per tahun, dan rata-rata pendapatan dari luar pertanian sebesar Rp3.469.565,22 per tahun. Tingkat kesejahteraan petani menurut Sayogyo 1997, rumah tangga petani kopi di Kecamatan Sumberjaya menunjukkan 26 rumah tangga petani tergolong cukup dengan persentase sebesar 56,52% dan 16 rumah tangga petani tergolong hidup layak dengan persentase sebesar 34,78%, serta distribusi pendapatan rumah tangga petani kopi di Kecamatan Sumberjaya menunjukkan nilai Gini rasio sebesar 0,32%. Berdasarkan kriteria Gini rasio, maka nilai tersebut menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan sedang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, petani kopi diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, perlunya dukungan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat secara konsisten dalam pengembangan komoditas kopi yang dapat dilakukan dalam bentuk anggaran maupun regulasi dalam investasi usaha tani. Yang ketiga, perlunya pengenalan teknologi kepada petani yang dapat menghasilkan kopi berkualitas tinggi dan mutu yang terjamin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.